Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi warahmatullahi wabarakatuh. bersama kami, Masya Allah, di acara yang luar biasa, penuh inspirasi dan semoga bermanfaat untuk umat, terutama ilmu-ilmunya yang mungkin belum pernah kita dengar. Insya Allah akan kita sampaikan di sini bersama narasumber yang Masya Allah luar biasa. Sebagaimana biasanya. Masya Allah. Sebagaimana biasanya. Kemarin dari Gua Hantu. Masya Allah. Doakan, mudah-mudahan beliau diberi anak yang banyak. Amin. Terus satu aja. Enggak wani. Katanya nek gak rekaman ngono. Karena karena suami yang solehah. Soleh. Aduh. Ya untuk mempersingkat waktu kita bahas apa hari ini? Yang kita yaitu acara PJ Podcast Jalanan. Masya Allah. Menyambung Ustaz. Kemarin kan sudah kita bahas tentang masalah ziarah. Dan cara tawasul juga. Tawasul sudah. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kan juga disinggung tentang orang yang enggak ziarah menentang ziarah berarti kan bukan menentang ziarah berarti bukan termasuk aswaja. Terus pertanyaan sekarang, aswaja itu seperti apa, Ustaz? Aswaja itu apa dan apakah aswaja itu organisasi tertentu? Termasuk organisasi tertentu atau seperti apa? Monggo Ustaz, tafadhol. Karena sering sekali kita dai ustaz, kiai menerangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kita sendiri itu masih bertanya-tanya, aswaja itu apa? Apakah identik dengan organisasi atau seperti apa? Monggo Ustaz. Fadhol. Ahlussunnah wal Jamaah adalah aswaja singkatannya. Ahlussunnah. Memahami aswaja itu harus dengan pemahaman yang utuh. Ibarat apa ya? Kayak singkong itu ada kulitnya. Aswaja itu ada kulitnya, ada isinya. Kayak HP ada casingnya, ada mesinnya. Nah, di antara kulit aswaja, casing aswaja itu adalah orang-orang yang suka dan tidak benci dengan acara maulid, tahlilan, manakipan, ziarah kubur. Itu termasuk casing-casingnya, tampilan luar maksudnya. Itu ciri-ciri secara dohir ya. Secara dohir ya yang nampak. Maulidan, ya Nabi Salam. Salah satu ya. Sebagian ciri-ciri tahlilan, manakib. Nah, itu semua adalah casing tampilan luar, tampilan umum dari aswaja. Adapun aswaja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berpegang teguh Ahlussunnah, orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi. Wal Jamaah dan jamaatul sahabah, jamaatul ulama. Jadi berpegang teguh pada sunnah Nabi dan berpegang teguh pada kelompok para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama seterusnya. Itu adalah aswaja. Nah, untuk lebih bisa mengarahkan secara fokus aswaja itu apa, maka para ulama itu sebagaimana hadis Nabi SAW yang mana saat itu ada orang aneh, rambutnya bersih, badannya pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, nggak ada debu sama sekali. Berarti dia ini kan bukan perjalanan jauh kalau nggak ada debu. Tapi kalau orang dekat, sahabat-sahabat nggak ada yang kenal. Kalau orang dekat mestinya kenal, ini nggak ada yang kenal. Kalau orang jauh mestinya pakaiannya kena debu, tapi ini nggak berdebu, aneh nih. Kemudian orang itu singkat cerita tanya. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Maka para ulama menyimpulkan ini adalah golongan yang di dalam pemahaman Islam, iman, ihsan itu sesuai dengan pemahaman Nabi. Nah, pemahaman Islam tentang Islam itu isinya apa? Zakat, sholat dan seterusnya kan, syahadat dan seterusnya itu. Nah, tentang syariat Islam, ajaran Islam itu dipelajari dalam ilmu yang namanya fikih. Nah, orang itu kalau dalam fikih, maka dalam aswaja ada 4 madhab, 4 rumusan para ulama, ada 4 rumusan. Nah, kalau kita mengikuti salah satu dari itu, maka kita aswaja di dalam fikih, di dalam Islam. Nah, 4 rumusan itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.
Jadi 4 itu adalah Imam Aswaja di dalam ilmu fikih atau ibadah, dalam ibadah Atau disebut dengan Islam. Nah, itu Aswaja. Nah, di Indonesia ini kebanyakan adalah Mazhabnya ngikuti ya, madhab Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Berarti secara garis besarnya Aswaja itu dalam fikih itu mengikuti 4 mazhab. Ya. Jadi apapun organisasinya, apapun kiblatnya, apapun pakainya, ketika masih memegang 4 Kiblatnya mazhab ini, Ka'bah. oh ya maksudnya itu tadi, kiblatnya Ka'bah. Masih memegang 4 mazhab ini berarti termasuk Salah satu, nggak ya. boleh kabeh. Ya, salah satu Boleh 4 joplos. mazhab ini ya. Nah, itu Salah berarti satu 4 mazhab itu termasuk Aswaja. Aswaja. Nah, 4 madhab ini contoh ya. 4 madhab ini beda, ada perbedaannya. Contoh seperti doa kunut. Dalam Syafi'i sunnah, dalam madhab yang lain nggak sunnah baca kunut. Makanya kalau kita di Arab Saudi sana, ya, yang imami kan kadang nggak baca kunut itu berarti bukan aswaja. Ya dilihat dulu. Kalau dia mengikuti madhabnya Imam Maliki atau Hanafi, ya berarti Nggak termasuk pakai kunut, aswaja. ya. Cuman bukan Syafi'i kan begitu. Tapi Berarti tetap lingkaran bukan aswaja. berarti yang nggak pakai kunut itu bukan aswaja. Enggak. Nah, karena Jelas apa? ikuti Masih 4 memakai imam, masih memakai salah satu 4 madhab itu. Iya, 4 imam tersebut. Di dalam fikih. Sekilas iklan Aswaja itu sudah diajarkan di ilmu paling dasar di pondok MH. Nah, sekalian ya. Dalam kitabnya Jadi, diterangkan fikih. kalau anak-anaknya pengen diajari tentang ilmu ahlus sunnah wal jamaah yang benar, itu di pelajaran yang paling dasar di pondok MH Pangkalan Banteng itu sudah diterangkan. Nah, jadi Tentang siapa itu aswaja, aswaja apa itu bagaimana aswaja? ibadah madhab. Kalau kita mengikuti Asy-Syafi'i kan madhab Syafi'i gimana, terus tauhidnya nanti akan diterangkan, masalah iman, masalah ihsan itu dibahas semuanya ada di pondok MH. Itu pelajaran awal sudah ada itu malah. Di depan Pangkalan Pangkalan Banteng. Banteng. Monggo Silakan mondok daftarkan ini buka putra putrinya. pendaftaran baru. Tahun ajaran Jadi, baru. Putra putri. Jadi agama itu ada 3 rukun. Rukun agama itu ada 3. Satu tadi Islam sudah. Satu Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ini menurut jumhurul ulama ada 3 mazhab. Sudah itu Nah, tadi. Islam itu Yang dibahas di Islam. ilmu fikih. Ilmu fikih harus mengikuti 4 mazhab. Salah satu dari Salah satu Kemudian yang mazhab. kedua, tiang agama yang kedua, bagi ibarat rumah itu tiangnya yang kedua adalah iman. Nah, iman itu ketundukan hati. Nah, iman ini adalah dan dibahas dalam ilmu yang namanya ilmu tauhid. Tauhid. Nah, ilmu tauhid ini ilmu akidah, ilmu keyakinan tentang Allah, mengenal Allah, sifat-sifat Allah, sifat para rasul, malaikat dan seterusnya. Itu namanya ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada uluhiyat, ada nabawiyat dan sam'iyat. Apa itu Ya. Ustaz? Uluhiyat tentang Allah, seluk-beluk sifat-sifat Allah. Nabawiyat tentang kenabian Kenabian. para rasul. Rasul itu bagaimana sifat-sifatnya dan tugas-tugasnya dan seterusnya. Kemudian sam'iyat itu satu hal yang didengar, yaitu berita-berita tentang berita akhirat nanti di neraka, ada hisab, ada sirat, jembatan sirat, ada mahsyar dan seterusnya. Itu sam'iyat. Itu semuanya dibahas di ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu juga ada madhabnya, ada 2 madhab. Pertama madhab Imam Asy'ari dan nomor 2 madhab Imam Maturidi. Nah, ini adalah barang siapa yang dalam tauhid itu mengikuti Imam Asy'ari atau Maturidi, dialah aswaja. Ya, dialah aswaja. 2 imam kalau tauhid itu. Selain kalau ada orang nggak percaya Asy'ari, Imam Asy'ari tidak percaya, atau Maturidi tidak percaya, salah satu dari imam ini dia ingkari, berarti jelas dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dia berarti orang-orang yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Itu di dalam ilmu tauhid. ilmu tauhid. Dan di dalam yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu akhlak, kebersihan hati. Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya ilmu tasawuf atau tazkiyah. Istilah tasawuf memang baru, tapi kalau istilah tazkiyah itu di Al-Qur'an ada. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad salah satunya adalah yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan. Tasawuf itu berarti Membersihkan hati. dari tadi ya ta? Nama baru. Tazkiyah itu ya. Ya, dari tazkiyah. Atau kalau orang yang Membersihkan hati. ahli tasawuf itu dikatakan sufi, itu Sufi. pelaku Sufi itu orang tasawuf. yang hatinya bersih, akhlaknya bagus. Nah, itu sufi. Nah, dalam ilmu tasawuf ini mengikuti ilmu akhlak, maksudnya
Tasawuf itu ilmu akhlak, mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid, dan Al-Baghdadi. Imam Abdul Haddad, Abdul Muqaddam, dan seterusnya. Banyak kalau ini imamnya. Hanya kita di dalam pondok pesantren kita kan ada pelajaran Ihya Ulumuddin, itu ada. Itu termasuk banyak. tazkiyah itu. Ada Jadi pelajaran Imam garis Haddad itu garis ada. besarnya aswaja itu dalam Adalah- fikih dalam fikih mengikuti salah satu empat imam. Hanafi, Dalam- Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam tauhid Dalam mengikuti tauhid, dua imam, dua salah satu imam. dua imam, Asy'ari atau Maturidi. Maturidi dalam Kemudian tasawuf, dalam mengikuti atau Imam tazkiyah tadi, Ghazali. Ustaz, ya? Ya, Imam Ghazali atau ilmu akhlak, mengikuti Imam Ghazali dan seterusnya. Para imam Itu- banyak kalau itu- tasawuf, para sufi. Itu Nah. secara nikas. Nah, kadang-kadang kita ini ngaku-ngaku apa aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, tapi banyak dari kita yang belum paham tentang ini. Masya Allah. Ya. Jadi Kadang-kadang sekali ini lagi belum- aswaja belum- itu bukan apa ya, bukan Milik organisasi bukan milik organisasi tertentu, enggak. Ya, Tapi aswaja itu seperti itu. apapun organisasinya, apapun penting, apa ya kelompoknya, Kalau dalam fikih, kalau ikuti dalam salah dalam satu empat dalam itu. fikih Pokoknya intinya tiga itu tadi. Iman, Islam, ihsannya Ihsan itu mengikuti tadi. salah satu dari imam-imam yang disebutkan itu Ya. dia Ahlussunnah wal Jamaah. Itu titik Kemudian aneh, para titik ulama aneh. itu ada yang mengkerucutkan, lebih kerucut lagi. Aswaja adalah apa? Aswaja adalah pengikut Asy'ari dan Maturidi, Imam Asy'ari dan Maturidi dalam Betul. ilmu akidah. Udah itu dikerucutkan. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mengaku, oh saya Syafi'i, saya madhab Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, saya Hanafi. Mereka mengaku mengikuti madhab imam Tapi- empat. tapi dan nyatanya madhab saling Imam membid'ahkan. Ghazali dan seterusnya. Cuman mereka membenci Imam Asy'ari dan Maturidi. Makanya kata kuncinya aswaja kalau disempitkan, dikerucutkan, Ada di dua imam. Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengikuti akidah Imam Asy'ari atau Maturidi. Dua. Ini sudah nggak bisa ditawar lagi karena mereka nggak menyukai Imam Asy'ari. mutlak Bahkan menyesatkan Imam Asy'ari, Mutlak. mengkafirkan Imam Ngaku. Asy'ari. Naudzubillah min dzalik. ngaku madhab ini tapi Itu aswaja. Nah, Imam Asy'ari itu bagaimana sih ajarannya, tauhidnya? Yaitu yang diajarkan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para habaib dulu itu. Wujud kita mbako, akidah khamsin itu, akidah 50. Itu ajaran dari Asy'ari atau Maturidi. Itu rumusannya yang ringkes itu. Makanya kan wajib hafal tuh, wujud kita mbako, mukhalafatul lil hawadisi. Ada 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah. Kemudian sifat satu, sifat apa? jais Allah 20 tambah 20 tambah 1 berarti 41. Kemudian apa? Jais Wajib Rasul. Rasul ada 4. Sifat Kemudian mustahil Rasul ada 4. Jais 8 Rasul 1. tambah apa? Jais Rasul. Jais Rasul 1 berarti pas 8 1 20 21 berapa? 50. Akidah aqaid khamsun. Itu ciri-ciri Ahlussunnah Itu wal adalah Jamaah. ringkasan dari akidah Imam Asy'ari Maturidi. luar biasa. Jadi kita ini jangan mudah untuk mengejat, menuduh orang ini bukan aswaja, ini bukan Sesat, ini sesat, Nggak pakai ini kunut. golongan Ini keras, Wah, ini golongan keras. Kamu paham apa Anda aswaja itu seperti apa? Kadang-kadang tidak paham. Karena di antara empat mazhab ini berbeda-beda ajarannya, dalam fikihnya berbeda-beda. Jadi Jadi menjulur pada satu muara. Ibarat mari sumbernya banyakin itu ngopi yang agak kental biar otak kita encer. Ojo sampai kitabmu urung katam. Ya, itu Kitab aswaja itu, secara menyeluruh, secara detail, ringkesnya seperti itu tadi. Kitab itu Jadi banyak, jangan yang mudah. penting mau Oh ini tabrak. sesat, golongan ini sesat kalau bukan organisasi. Wah, ini ustadz radikal ini. Organisasi saya ini sesat semua, bukan aswaja semua itu. Loh. Itu berbahaya, tuduhan yang sangat keji itu. Itu, Masya Allah. Pengen masuk surga sendiri. Nah, nanti apa bedanya sama orang suka ini Ustadz bid'ah, itu yang ini kalem. bid'ah, ini bid'ah. Ustadz dianggap itu yang surga, kalem. surganya sendiri. Nanti kita sama kayak orang-orang seperti itu, jangan. Usah kok keras, nggak boleh, nggak ada ajaran Nabi, wah salah. Justru kurang ilmumu, kopimu kurang kendel, kitabmu kurang katam. Makanya kalau kita tidak tahu lebih baik kita tanya. Masya Allah luar biasa. Sedikit Makanya. ilmu tentang aswaja mudah-mudahan Jadi menjadi ada- Ini lah, intinya Ya. gini, yang paling penting ya, Oh, iya, kadang-kadang kita silakan, ini silakan. orang yang kurang ilmu, gak punya ilmu tapi jadi juri ini wong-wong sing di ilmu. Nah, ini loh ustadz. bukan hakim jadi hakim. Jika ada satu ustadz atau kiai ceramah atau dia menyampaikan ilmunya, kadang-kadang yang kita lihat bukan ilmunya, yang kita saring bukan ilmunya. Kadang-kadang wah ini gembor-gembor teriak-teriak, wah ustadz keras ini. No. Kadang-kadang kita jadi apa? Jadi juri nih ya. Ya, Jadi keras, radikal atau tidak itu Isinya, dilihat dari diisi. ceritanya. Dari ceritanya kan ini lucu. Lucu Nggak itu. paham Ini tentang sangat ilmu. lucu. Kanjeng Nabi SAW itu ketika khutbah apa? Ihmarat ainah, ya kan? Mata Keras. merah.
suaranya lantang, itu Nabi. Lantang dan keras itu harus dibedakan. Oh, nah, tadi bukan keras tapi lantang. Jadi Lantang, tegas. lantang dan keras itu keras suara. Keras itu ajaran, contoh ngajarno sidik bid'ah iki, sidik kafir iki. Nah, itu baru aliran yang keras itu. Keras. jadi kalau kita Keliru. tidak tanya Kalau bukan ajaran-ajaran yang tadi disampaikan, ya itu jelas berarti bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa mbok arani keras, apa mbok arani empuk terserah wis. Penting bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas asar kita Insya sampai di Allah demikian ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat dapat menambah wawasan kita tentang ilmu. Jadi jangan sampai kita mudah menuduh orang, mudah menstigma orang, Apalagi ini cuma dan beda itu. organisasi, terus cuma sesat karena bukan aswaja. Kok gampang cuma karena beda aliran, beda warna baju, beda organisasi. Assalamualaikum Sekian, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terakhir jangan lupa Saya pondokkan komen. putra putri panjenengan ke Mansaluda Aswaja. Pangkalan Banteng Tulen Aswaja, insyaallah. dengan alamat depan Bangkalteng Pangkalan Banteng Tulen Aswaja. bulan Aswaja warisan kitab-kitab- salaf. Warisan itu salaf. maksudnya orang soleh dan Kitab aswaja salaf. asli. Yes. Dudu salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salafi.